Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita Om Nur, kali ini kita berjumpa dan berkisah kembali. Sahabat Om Nur, kita bisa bayangkan bila kisah ini terjadi kepada diri, anak atau cucu kita. Seorang bocah kecil yang tinggal bersama neneknya, dia dirawat dan dijaga oleh neneknya seorang di pinggir sungai yang airnya sangat sejuk mengalir. Bocah ini ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya merantau di negeri seberang. Mereka merantau saat bocah itu masih 3 tahun. 2 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya dan bukannya kabar baik akan kepulangan orang tuanya yang didapat, justru malah kemalangan. Karena kecelakaan kerja, akhirnya mereka naas dan mereka berdua tidak bisa tertolong lagi. Namun beruntung saat itu pemerintah Indonesia bisa memulangkan kedua jasad orang tua bocah tersebut. Kepulangannya membuat hancur hati seorang bocah yang sangat merindukan sosok pelukan ayah ibunya, namun takdir berkata lain. Mereka dimakamkan tidak jauh dari rumah tinggalnya. Bocah ini akhirnya tetap tinggal dan dirawat oleh neneknya seorang. Singkat cerita, pada saat Ramadan terakhir April 96, umurnya baru 5 tahun, sorenya di tengah gerimis senja, bocah ini berkunjung ke makam orang tuanya. Bocah lelaki itu pun duduk dengan tenang di tepi kubur kedua orang tuanya. "Assalamualaikum Bu," ucapnya pelan. Nada suaranya agak serak sambil tertunduk memperbaiki pecinya yang sedikit miring. "Maaf, Bayu baru sempat jenguk ibu," lirihnya sendu. Napasnya tersengal, tangis pun akhirnya pecah. "Ibu, apa kabar?" "Bayu ada kabar gembira buat ibu." Setengah tawa bercampur tangis. Mata yang sayu mulai berembun, semua karenanya. Lelaki kecil bernama Bayu tersenduh pilu memeluk kedua lututnya. "Maaf," lirihnya tertahan. Air matanya kian berlinang. "Bayu, Bayu," suaranya tertahan sesak, dadanya kian bergemuruh. "Bayu puasanya lancar Bu," sambil terisak. "Bayu anak yang malang, semua teman Bayu dikasih hadiah Bu," lirihnya. Seiring dengan tangan mengusap wajahnya. "Bayu terbaik ya Bu," kata nenek. "Bayu spesial di mata Allah, ia curahkan semua kepada ibunya. Entah dengan sang ibu, apakah ia mendengarnya. Bayu spesial di mata Allah. Bayu sudah berubah Bu, tidak lagi merepotkan nenek. Nenek bilang baju Bayu masih bagus semua, makanya Bayu nggak beli." Bocah ini tersenyum getir, padahal hatinya bergetar. "Kalau ibu gimana? Apakah Allah memberikan baju baru?" Kalau iya, Bayu mau menyusul ibu. Tak ada tisu untuk mengusap. Yang ada hanya tangan kumalnya yang setia menghapus air matanya. Ya, tangan kumalnya sendiri. Kadang juga tangan keriput sang nenek yang selalu menyeka air mata kesedihan yang mengalir tanpa dosa di pipi bocah ini. "Ibu baik-baik ya di sana." Bayu rajin mengaji dan sholat mendoakan ibu, biar ibu tidak kedinginan dan kepanasan di dalam sana. "Bayu rindu ibu," ucapnya dan masih tertunduk memeluk lututnya. Lalu Bayu berbalik menghadap nisan di sebelahnya. "Assalamualaikum ayah." Ia bersihkan rumputan yang mulai tumbuh di nisan ayahnya. "Maafkan Bayu ya, Bayu belum bisa sekuat ayah. Apalagi saat Bayu dinakalin teman, Bayu hanya bisa diam. Coba kalau ayah masih ada, pasti ayah belain Bayu. Bayu masih saja cengeng, terus mengeluh, padahal ayah melarang itu semua. Hanya bisa menangis, untuk berhenti pun ia tak mampu." Bayu rindu ya, sambil menundukkan kepalanya seakan dia mau merebahkan kepalanya ke dada bidang ayahnya.
Rindu bermain bersama ayah, kapan bisa diulang? Bayu tidak pengen sepeda lagi sekarang. Yang Bayu mau hanya ingin dipeluk ayah, biar Bayu nanti kuat seperti ayah. Tiba-tiba Bayu tersenyum getir saat sadar bahwa dia hanya berbicara sendiri di hadapan makam kedua orang tuanya. Semoga ayah bisa tersenyum melihat tingkahnya Bayu ya ayah. Rintik hujan mulai terasa, awan hitam mulai terlihat. Bayu pulang dulu ya ayah, ibu. Bayu hanya datang jenguk dan mau ngucapin minal aidin wal faizin. Maafin Bayu yang belum bisa banggain ayah sama ibu. Bayu sayang ayah dan ibu. Setelah itu, bocah itu pulang dengan sejuta kerinduan dan kesedihan, serta keinginan yang kuat untuk bisa membuat orang tuanya tersenyum padanya. Hari-hari pun berlalu dan tanpa terasa bocah yang dulu menghapus air matanya dengan tangan kumalnya. Berapa puluh tahun kemudian, kini bocah cengen itu sudah menjadi seorang perwira di Kesatuan Angkatan Darat. Untuk kesekian kalinya, dia mengunjungi orang tuanya, lalu tersenyum penuh kebanggaan sambil menggunakan pakaian kesatuannya. Assalamualaikum ayah, ibu, sambil bersimpuh mencium batu nisan seakan dia bersimpuh di ujung kaki ibunya ketika dia dinyatakan lulus pendidikan di kepolisian. Ya, ibu, sekarang Bayu udah jadi polisi ya. Ibu, teman-teman Bayu, orang tuanya datang semua mendampingi mereka. Bayu juga datang mengunjungi ayah sama ibu. Bayu udah jadi kebanggaan ayah sama ibu sekarang. Sambil meneteskan air mata, membasahi baju kebanggaannya, dia berusaha tegar di tengah ketiadaan orang tuanya. Dia berusaha tersenyum walaupun hatinya getir. Dan singkat cerita, Bayu ditugaskan di daerah Papua dan sudah berumah tangga dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Bayu sekarang sudah tidak cengeng lagi. Bayu sudah bisa mengadukan kisahnya sama istri dan anak-anaknya. Bayu, Bayu, semoga engkau menjadi kebanggaan orang tua, agama, negara, dan bangsa. Tidak ada kata yang mewakili rasa selain doa. Semoga ayah ibu bahagia di surganya. Jika kamu masih memiliki sayap yang utuh, jaga dan sayangi mereka sebelum terlambat. Demikianlah kisah kali ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.